Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita kembali dapat beribadah bersama-sama. Pada tanggal 11 Juli, hari Minggu, kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sujud menyembah Dia, karena kasih yang dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Silakan sidang Jumat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetaplah bersyukur atas kasih anugerah berkat yang dilimpahkan dalam kehidupanmu. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan takkan pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda bumi pertiwi ini, kembali kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Engkau. Berkati ibadah kami Bapa, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau. Pulihkan kami, perbaharui setiap hidup kami. Berkati setiap ekonomi, sandang pangan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan Bapa dari awal hingga akhirnya, hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom, puji nama Tuhan. Pada minggu pagi hari ini kembali kita berjumpa melalui ibadah online. Meskipun kita berada di rumah masing-masing, tapi saya yakin dan percaya sukacita ada bagi kita semua dan damai sejahtera Tuhan nyata atas kita semua. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyatakan kasih Tuhan bagi kita, dan biarlah segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi namanya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki
kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami nyatakan hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami muliakan. Saat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing kami mau rendahkan diri kami. Kami mau masuk hadirat-Mu Bapa. Biarlah kasih-Mu, hadirat-Mu nyata atas setiap kami. Biarlah waktu ini Tuhan hanya kami gunakan untuk muliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kau berkati bibir kami, hati kami, dan biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami mau nyatakan bahwa kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Saat ini saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk kita mau bersorak bagi Dia, sebab Dia Yesuslah sumber kekuatan kita semua. Dan biarlah segala pujian hanya bagi nama-Nya. Katakan hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Kita mau terus memuji namanya saat ini, biarlah kemuliaan bagi Dia, sebab Dialah Tuhan yang benar bagi kita semua. Katakan Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau keselamatan
memuliakan namanya. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saat ini sama-sama kita nyatakan bahwa Yesus, Engkaulah harapan kami. Kekuatan kami, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi nyatakan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena kami memiliki Engkau sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu Bapa. Berkata-katalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan di tengah-tengah penerapan PPKM di tahun 2021 ini kita kembali bisa merenungkan sejenak akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu banyak yang terjadi dalam hidup kita di beberapa minggu belakangan ini, di mana tingkat yang sakit, yang terdampak, yang terkena COVID-19 ini begitu banyak. Bahkan mungkin kita ada yang kehilangan sanak saudara kita, orang-orang yang kita kasihi, teman dan sahabat kita. Tapi kita juga bersyukur bahwa sampai hari ini saya dan saudara dijaga, diberkati, dilindungi dengan kekuatan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu itu bukanlah sesuatu yang kebetulan. Bahkan mungkin di antara kita sudah ada yang divaksin, mungkin yang pertama atau bahkan yang kedua sudah selesai tahapan vaksin, atau bahkan ada yang belum. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menikmati hidup ini dengan sukacita daripada Tuhan, dengan Allah mencukupkan semua keperluan yang kita inginkan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari Minggu ini adalah hidup dan mati di tangan Tuhan.
hidup dan mati di tangan Tuhan. Tentu kita percaya sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada kedaulatan Allah, hanya Allah lah yang sanggup dan berdaulat di dalam kehidupan dan kematian orang-orang yang percaya, umatnya yang percaya kepadanya. Mari kita membuka kitab Ulangan pasal 30. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Tapi nanti kita juga akan membaca perikop dari pasal 30 ini, Bapak Ibu. Dimulai dari ayat yang ke-11, Bapak Ibu, tapi kita fokus pada ayat yang ke-19. Saya akan membaca kitab Ulangan pasal 30 ayat 19. Silakan Bapak Ibu yang sudah menemukannya untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan yang dikumandangkan kepada saya dan saudara. Berbahagialah kita yang memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, dan berbahagialah kita yang dengan sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tahu segala hati dan kehidupan kami, sikap kami, keinginan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau Tuhan, menyerahkan apapun pergumulan kami kepada Engkau Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Berkati kami, sertai kami, dan kami percaya firman-Mu menguatkan kami, memperbarui hidup kami, dan memulihkan hidup kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca ayat yang ke-19 di pasal 30 kitab Ulangan ini. Terlihat jelas di sini Allah meminta kita untuk memilih kehidupan. Kehidupan seperti apa? Kalau kita lihat pada ayat yang ke-15 pasal 30 ini, saya akan bacakan. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Karena di dalam kehidupan ada keberuntungan katanya, tapi bila ada kematian, pasti ada kecelakaan. Tentu di saat-saat ini Bapak Ibu, semua orang, semua manusia di dunia ini pasti inginkan kehidupan. Tapi di sini ada istilah keberuntungan di sana. Ada keuntungan, ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi yang mendatangkan kebaikan dan sukacita. Kalau digaris bawahi disebut dengan anugerah Allah dalam hidup manusia. Kalau kata beruntung tadi mirip-mirip ya artinya dengan keberuntungan. Padahal artinya berbeda Bapak Ibu, beruntung dan keberuntungan. Keberuntungan diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya. Tapi kalau beruntung Bapak Ibu, kita melakukan betapa beratnya perjuangan melawan wabah COVID-19. Lolos berarti beruntung. Tapi kalau keberuntungan, berbeda Bapak Ibu. Allah memberikan keberuntungan, artinya Allah memberikan karunia, anugerah kehidupan dalam hidup kita. Di tengah-tengah masa pandemi ini. Tapi kepada siapa? Dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi katanya. Orang percaya saat ini kita semua menjadi saksi. Tapi saksinya yang dulu pada waktu Kristus ada di muka bumi ini menjadi manusia dan hadir bersama-sama umatnya. Saksi itu melihat,
mendengar, dan mengalami. Tapi kita sebagai saksi hari ini hanya mendengar, merasakan, dan melihat secara tidak langsung bukan Kristus tapi perbuatannya, karyanya, anugerahnya di dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah kita saksi hari ini. Langit dan bumi menjadi saksi. Menjadi orang percaya juga adalah seorang saksi. Saksi terhadap kehidupan yang penuh dengan keberuntungan, penuh dengan anugerah, penuh dengan damai sejahtera. Disitulah kita tahu bahwa kehidupan dan kematian adalah kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Kalaupun kematian mendatangi kita hari ini, kapanpun, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Itu bukan berarti Allah mengizinkan kematian itu datang, menjemput dan memisahkan kita dari muka bumi ini. Tapi itu kesempatan bagaimana kita memahami betapa hebat dan kuasanya Allah dalam hidup kita. Karena kematian orang percaya, kematian yang bisa mendatangkan berkat. Kenapa bisa? Karena kematian orang percaya, kalau orang yang bersaksi betapa hebatnya Kristus dalam hidupnya, di zaman perjanjian baru, zaman perjanjian di mana anugerah Allah diberikan, berkatnya tercurah dalam kehidupan orang-orang yang percaya sampai kepada hari kematiannya. Berharga kematian setiap orang yang percaya di dalam Tuhan. Perlu kita sadari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa berharga? Kenapa kecelakaan menjadi keberuntungan dalam kematian dalam Kristus Yesus? Karena semua orang yang percaya pasti masuk dalam kerajaan surga. Jadi tidak perlu bersedih, tidak perlu meratap. Menangis boleh, sedih manusiawi. Bila ditinggal orang-orang kekasih kita, teman, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi percayalah, saya dan saudara dan semua orang yang percaya kepada Kristus telah diberikan anugerah dan karunia asal kita percaya kepadanya. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji yang pasti, pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Sehingga kita bisa melihat kedaulatan Tuhan. Bila orang percaya, mati dan hidupnya di dalam tangan Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan. Jadilah saksi atas karya Allah dalam hidupmu. Jadilah saksi atas karunia Allah dalam hidupmu. Bila engkau diizinkan hidup, engkau diizinkan bersaksi betapa hebat dan kuasa Allah itu, engkau bisa mengalahkan wabah COVID. Bila ada saudara kita, kekasih kita, keluarga kita pulang ke rumah Bapa karena COVID ini, itu juga kesaksian yang luar biasa. Bagaimana saudara, kekasih, keluarga kita mengalami banyak cobaan, tapi mereka tetap percaya Allah menyertai mereka. Teladan orang-orang yang kita kasih yang sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa, itu juga merupakan kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Jadi namanya saksi tidak dibatasi pada kehidupan saja. Kematian pun orang percaya bisa menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, kedaulatan Allah dalam kehidupan dan kematian. Jelas dikatakan di sini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Tadi ayat yang ke-15 dikatakan, kehidupan keberuntungan, kematian berarti kecelakaan. Setiap hidup kita, manusia, apapun status pekerjaannya, akan diperhadapkan dua kehidupan dan kematian ini. Pertanyaannya, siapkah kita? Bagi orang yang percaya,
Tidak perlu ketakutan. Bila Tuhan izinkan kau hidup, Tuhan perkuat engkau. Bila Tuhan izinkan kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, kita sudah punya tempat yang pasti. Tidak ada yang menakutkan, bukan? Bila kita hidup, banyak juga syaratnya. Kalau sekarang meninggal dipanggil pulang ke rumah Bapa, apalagi dengan status terkena COVID-19, pasti penguburannya menggunakan protokol kesehatan COVID. Orang-orang dengan baju mirip seperti astronot akan membawa peti jenazah kita. Kalaupun hidup, kita juga diatur dengan tatanan hidup. Dengan kebersihan yang tinggi. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain sebagainya. Memperkuat imun kita. Ada syarat semua Bapak Ibu. Artinya kehidupan dan kematian memiliki syarat-syarat tertentu dalam setiap kehidupan, apalagi orang percaya. Tapi yakin dan percayalah, anugerah Tuhan nyata. Ada kalimat yang sering didengungkan di televisi maupun di media elektronik, yang kelihatannya mirip seperti beberapa produk-produk yang ada sekarang. Misalnya rokok. Merokok dapat membunuhmu, merokok dapat merugikan kesehatan. Sekarang masker. Menggunakan masker harga mati. Tidak menggunakan masker bisa mati. Slogan kehidupan juga ada Bapak Ibu. Bila kata mau hidup, lakukan protokol kesehatan dengan baik. Sama seperti hidup kita kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Karena fase kehidupan manusia pasti akan melewati kematian, Bapak Ibu. Hari ini, siapa kita dengan aturan-aturan itu? Bila Allah mengizinkan kau hidup, tetap bersaksi betapa hebatnya Tuhan. Bila kita dipanggil pulang, kita pun dipanggil pulang dengan kesaksian yang hebat dan luar biasa. Kehidupan dan kematian dalam kedaulatan Tuhan. Kenapa? Karena yang ketiga Bapak Ibu, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Hidup katanya. Tinggal pilih mau dalam kutuk apa berkat. Banyak orang yang stres hari ini Bapak Ibu tentang kehidupannya, memikirkan ekonomi sandang pangannya yang tidak tercukupi, memikirkan bagaimana beratnya kehidupan dan semakin beratnya tekanan kehidupan ini. Segala kebutuhan yang tidak terpenuhi, orang semakin pusing, orang semakin stres Bapak Ibu. Tapi kita disuruh pilih berkat atau pilih kutuk. Bila kita paham, bila kita mengerti bahwa kehidupan dan kematian itu kedaulatan Tuhan, maka jangan pernah mengeluh. Jangan juga mau hidup dalam kutuk. Kutuk itu bisa dari mulut kita sendiri. Kita memikirkan, kita berkata tentang hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Memikirkan yang jelek dalam hidup ini. Memikirkan kecelakaan dalam hidup ini. Khawatir. Banyak orang yang sangat khawatir hari ini, bahkan cenderung agak sedikit depresi Bapak Ibu. Di atas stres Bapak Ibu. Melihat berita COVID. Televisi dibuka, COVID lagi. Punya HP Android dibuka, grupnya COVID juga. Tiap hari bangun tidur COVID, mau tidur COVID. Sehingga janji berkat Tuhan hilang. Yang ada apa? Kita lihat kecelakaan, kutuk, keluh kesah, tangisan. Itu yang dekat dengan kutuk Bapak Ibu. Kalau kita tahu kehidupan dan kematian itu kedaulatan Tuhan, pilih kehidupan. Karena ada berkat di sana. Ada keberuntungan di sana. Berita boleh menakutkan kita, manusiawi kalau takut itu. Tapi jangan terlalu takut karena kita punya Kristus, punya Tuhan, punya Allah yang hidup. Sekali bawahi, punya Allah yang hidup. Yang masih hadir sampai hari ini di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya.
pilih hidup dapat berkat. Dan kehidupan bersumber bagaimana kita bersaksi tentang karunia Allah, anugerah Allah yang berkarya dan dikaryakan dalam kehidupan saya dan saudara. Berkat Tuhan, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera milik orang-orang yang mau bersaksi tentang hebat dan berdaulatnya Allah di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah merenungkan firman Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian lingkupiku. Syafaat, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan kembali Engkau izinkan kami untuk bersekutu Tuhan Yesus, untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan juga merenungkan firman-Mu. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya sukacita-Mu nyata atas kami dan penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau bawa setiap pergumulan pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang mengetahui setiap isi hati kami. Kami mau serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau yang akan bertindak dan akan menyertai kami Tuhan. Kami juga mau bawa kehidupan keluarga kami di masa pandemi ini Tuhan Yesus, baik ekonomi keluarga kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan cukupkan apa yang kami butuhkan. Kau berkati kami dalam setiap pekerjaan kami Yesus, agar dapat memberikan buah yang terbaik Tuhan Yesus. Kami juga dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami juga mau serahkan Tuhan kesehatan kami dalam tangan-Mu. Kau berkati kami Tuhan dalam menjalani setiap aktivitas kami. Kiranya Engkau yang jaga, lindungi kami, jauhkan dari kuasa iblis, kejahatan, kegelapan, bahkan sakit, penyakit Tuhan Yesus. Kami percaya kami aman dan kami tenang dalam lindungan-Mu Bapa. Bahkan bagi pendidikan kami Tuhan, kami percaya Engkau yang senantiasa berikan kami hikmat, kecerdasan untuk menuntaskan setiap pendidikan kami ini. Kami juga mau serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di masa pandemi saat ini Tuhan, begitu banyak pergumulan bagi negara kami Tuhan, permasalahan bagi negara kami. Tapi kami percaya tangan-Mu tak kurang panjang untuk turut menjangkau Tuhan, untuk turut menyertai kami dalam melewati ini semua. Kami mau serahkan Tuhan Yesus pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil, menteri dan jajaran pemerintahan lainnya. Kami ucapkan berkat buat mereka semua. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang memberikan mereka hikmat, Engkau yang memberikan mereka kesehatan Tuhan Yesus, agar melalui mereka tercipta kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang sertai bangsa ini. Kami percaya pandemi di bangsa ini akan segera pulih. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mencukupi apa yang rakyat kami butuhkan, Engkau yang mencukupi apa yang negara kami butuhkan, dan semuanya tetap dalam kendali-Mu ya Tuhan. Kami
Kami juga mau serahkan gereja kami, GPAI Philadelphia di tempat ini Tuhan. Mulai dari gembala, sidang, majelis, jemaat, kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Kau juga berkati setiap persekutuan kami, sekolah minggu, kaum wanita, dan juga Youth for Christ Tuhan. Kami percaya di saat yang tepat, di waktu yang tepat, Engkau kembali izinkan kami untuk beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kau juga sertai setiap rencana gereja kami untuk kedepannya Tuhan Yesus. Untuk pembangunan gereja kami mau berdoa, kiranya Engkau yang senantiasa sertai kami dalam setiap rencana kami. Engkau yang memberkati kami Tuhan, Kau cukupkan apa yang kami butuhkan, baik dana, peralatan maupun waktu yang tepat untuk kami membangun gereja kami ini. Kami percaya ini bukan rencana kami semata Tuhan Yesus, tapi Engkau yang turut menyertai kami. Kami juga mau bawa Tuhan saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Untuk Ibu Sulis, untuk Ibunda dari Tante Yohana, untuk Ibu Eliana, adik dari Ibu Atit, untuk Saudari Natasha juga kami ucapkan berkat buat mereka. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang jamah, Engkau yang pulihkan mereka. Sebab tiada perkara mustahil bagimu Tuhan, mereka pasti sembuh. Melalui makanan yang mereka konsumsi, obat-obatan yang mereka minum, dan juga dokter yang bekerja atas mereka. Kau berkati juga keluarga mereka Tuhan yang merawat mereka. Berikan kesehatan, kekuatan agar dapat menyertai mereka sampai mereka sembuh. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang belum kami sebutkan Tuhan, mungkin saat ini sedang sakit atau sedang lemah. Kami percaya Engkau yang akan menguatkan, Engkau yang akan menyembuhkan, dan Kau beri penghiburan yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara kami yang bekerja di bidang medis, untuk saudari Novita dan juga dokter Natasha, kami ucapkan berkat buat mereka. Di masa pandemi ini Tuhan, kami percaya mereka aman, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Engkau yang senantiasa tutup bungkus mereka oleh kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, agar di saat yang tepat mereka dapat berkumpul bersama keluarganya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga mau serahkan kami Tuhan, Youth for Christ yang melayani ibadah offline di tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mau tilik setiap kami Tuhan, setiap hati kami. Berikan kami kerendahan hati Tuhan Yesus agar kami dapat terus melayani-Mu. Kau berkati lagi talenta kami Tuhan agar semakin hari kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mohon Tuhan, kiranya Tuhan sertai kami dalam setiap langkah kami, dalam pendidikan kami maupun pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya kami tetap aman, kami tetap sehat agar kami dapat terus melayani-Mu. Dan juga Tuhan kami mengucapkan berkat buat new normal Tuhan yang saat ini diterapkan di Indonesia. Engkau tahu Tuhan, saat ini Indonesia kembali menerapkan PPKM Jawa Bali. Kami percaya ini dalam rencana-Mu, ini dalam kendali-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun saat ini angka COVID terus meningkat, tapi Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang sertai kami, Engkau yang jaga lindungi kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan kami damai sejahtera, berikan kami ketenangan dalam menjalani setiap aktivitas kami. Dan kami percaya Engkau terus memulihkan negeri kami, sebab tiada perkara mustahil bagimu Tuhan, Indonesia pasti pulih. Dan kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang dijalankan di bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan setiap vaksin dapat didistribusikan dengan baik, dan juga kami anak-anak-Mu dapat menerimanya dan hidup dengan penuh damai sejahtera Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk perkembangan jemaat di cabang Tuhan Yesus, baik Tuhan untuk jemaat Tonjong, Cikaret, Cibinong maupun Citerep Gunung Putri. Kami ucapkan berkat buat mereka. Biarlah Tuhan Kau yang sediakan apa yang mereka butuhkan. Kau berkati Tuhan Yesus pelayanan di mana gereja cabang berada Tuhan. Biarlah Engkau dapat sertai mereka untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga jemaat di sana Tuhan, kami percaya terus bertumbuh dan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau serahkan kota Bogor ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tahu saat ini kota Bogor masih dalam zona merah, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu lebih hebat, kuasa-Mu lebih heran Tuhan dari segalanya. Dan kami percaya kota Bogor akan segera menjadi zona putih, sehingga aktivitas di kota kami ini dapat segera berjalan dengan lancar. Dan kami yakin Tuhan Yesus Engkau menyediakan waktu yang tepat untuk kami dapat beribadah di tempat ini. Dan Bapa di surga, kami juga mau mengucap syukur atas adik-adik kami, anak-anak kami Tuhan Yesus yang telah lulus dalam pendidikan mereka dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu masih nyata, Engkau yang menyertai mereka Tuhan. Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan dalam segi biaya maupun peralatan Tuhan. Kau juga berikan hikmat bagi adik-adik kami untuk dapat terus bersekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas segalanya kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin layak di hadapan-Mu. Dan inilah doa Tuhan dan ucapan syukur kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali saya mau
ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau ucapkan berkat bagi bangsa ini. Bersama-sama kita yakini Dialah Allah yang sanggup memulihkan negeri kami. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita serahkan segenap hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.
Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.